Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Secara normatif, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Artinya, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang kedua ada hubungan agama dan demokrasi. Terdapat 3 pandangan atau model yang memperbincangkan hubungan agama dan demokrasi. Yang pertama yaitu model paradoksal atau model negatif. Model ini menyatakan bahwa antara agama dan demokrasi tidak dapat dipertemukan bahkan berlawanan. Adapun tokoh penganut pandangan ini antara lain Karl Marx, Max Weber, dan Sartre. Yang kedua yaitu model sekuler atau model netral, menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik termasuk demokrasi berjalan sendiri-sendiri. Dalam artian, ajaran agama tidak masuk dalam wilayah publik atau negara. Begitu pula negara tidak mengurus agama. Yang terakhir adalah model teodemokrasi atau model positif. Model ini menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Selanjutnya ada hubungan Islam dan demokrasi. Memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis, sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini banyak membawa nilai-nilai positif. Sesungguhnya ada nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi seperti al-muawah atau persamaan, al-huriyah, kemerdekaan atau kebebasan, al-khuwah, persaudaraan sesama manusia, al-adalah, keadilan, al-syura, musyawarah, dan al-mas'uliyah, tanggung jawab. Sejatinya, nilai-nilai demokrasi dalam Islam dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan, salah satunya dalam pendidikan. Pendidikan Islam demokrasi merupakan suatu hal yang urgen dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk mengembangkan potensi manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard yang handal, sukses di dunia dan di akhirat. Materi selanjutnya adalah konsep hubungan Islam di negara Indonesia. Hubungan Islam di Indonesia. Hubungan Islam dengan negara telah terjadi sejak lama. Dalam Islam sudah sejak abad 7 muncul melalui gagasan Rasulullah SAW yang melahirkan Piagam Madinah sehingga banyak tokoh atau ilmuwan barat yang mengapresiasi kepemimpinan dan keteladanan Rasul dalam mengurus kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hubungan Islam dan negara telah banyak dibahas para ahli di dunia Islam. Seiring munculnya konsep nation state atau negara bangsa pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh dunia barat ke dunia internasional, termasuk wilayah Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam. Meski konsep nation state telah diperkenalkan sejak awal abad ke-19, pada umumnya persoalan Islam dan negara baru serius menjadi isu internasional tak terkecuali di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia pada tahun 1940-an di abad ke-20 lalu, tepatnya pada pasca Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada sejarah masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia berpengaruh pada perubahan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan lain sebagainya. Perkembangan Islam di Indonesia terus meningkat, bahkan Indonesia adalah negara Muslim yang paling banyak Muslim di penduduknya. Selanjutnya ada macam-macam teori masuknya Islam. Yang pertama yaitu teori Gujarot. Masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim dan dikembangkan oleh Bijnapel dari Universal Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Yang kedua yaitu teori Mekah. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang sangat besar. Yang ketiga yaitu teori Persia.
teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Husain Jayadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Perjuangan kerajaan Islam melawan kolonial. Perjuangan ini antara lain yaitu Malaka melawan serangan Portugis yang diteruskan oleh Ternate. Mataram Islam juga melawan pusat kekuasaan Belanda di Batavia, meskipun demikian semangat rakyat tidak pudar melawan penjajahan kolonial. Peranan agama Islam di Indonesia yang kedua yaitu perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama. Ulama sebagai elit agama Islam memimpin umat melawan penindasan kezoliman penjajah. Seperti contoh perlawanan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Tengku Umar, Cut Nyadin. Yang ketiga yaitu peran umat Islam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Secara fisik, umat Islam dengan Laksana, Sabilillah, dan laskar lainnya gigih berperang mempertahankan NKRI dalam melawan sekutu Nica. Selanjutnya ada konsep hubungan Islam dan negara. Konsep hubungan yang bersifat antagonistik dan konsep hubungan yang sifatnya akomodatif. Yang pertama yaitu konsep hubungan yang bersifat antagonistik. Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Yang kedua yaitu konsep hubungan yang sifatnya akomodatif. Hubungan ini dapat diartikan sebagai sifat hubungan antara negara dan agama yang saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kebebasan untuk menguranginya. Selanjutnya ada hubungan Islam dengan negara menurut beberapa pemahaman. Yang pertama yaitu menurut paham teokrasi. Menurut paham ini, negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Yang kedua yaitu menurut paham sekuler. Paham ini memisahkan antara agama dan negara sehingga tidak ada hubungan antara keduanya, dan negara sekuler membebaskan pemeluk agamanya untuk memeluk agama apa saja yang diyakininya tanpa adanya pemaksaan. Yang ketiga yaitu menurut paham komunis. Komunis memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan teori materialisme dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis. Manusia adalah dunia manusia sendiri, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis. Menurut Syadzali, Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu aliran yang menganggap agama Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-segalanya. Yang kedua yaitu Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Yang ketiga yaitu Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan masyarakat.